Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 25 Oktober 2021, kita lanjutkan atau kita masuk kepada kajian yang baru di pekan ini, kajian untuk memenuhi program pengetahuan ilmu hadis, yang mana kita masuk kepada Fakultas Ilmu Hadis, yang tujuan dan target kita mempelajari ilmu ini agar santri-santri dan santriwati Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mengetahui dari mustalah ilmu hadis, dari istilah-istilah ilmu hadis. Ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang maudhu, ini hadis yang mursal, ini hadis yang mauquf, ini hadis yang muallaq, ini hadis yang munqati', ini hadis yang musalsal bidu'afa, ini hadis yang musalsal bil a'immah, ini hadis yang sanadnya ali, ini hadis yang sanadnya nazil, ini hadis yang di sanadnya rawi yang majhul, ini hadis yang pada rawinya mudallisin, dan yang lainnya. Maka keutamaan dari mempelajari ilmu hadis sangatlah penting. Kenapa? Karena wajah pendalilan di dalam agama Islam ini adalah Al-Quran wa Sunnah. Maka Al-Quran yang sudah jelas kesahihannya seperti Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwa di sana Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Maka Al-Quran seluruh beritanya all is true. Tidak ada berita hoax. Semuanya kebenaran, tidak ada keraguan padanya. Dan begitupun hadis. Di mana hadis dari ucapan Nabi dan perbuatan Nabi dan takrir Nabi itu juga adalah hujjah yang kedua setelah Al-Quran. Maka telah terlebih dahulu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di saat Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis dari Nabi. Setiap Nabi berbicara, dia tulis. Setiap Nabi berbuat sesuatu, dia tulis untuk menghafalnya. Kemudian datang Quraisy, karena Abdullah bin Amr bin Al-As dari Quraisy. Maka berkata, "Ataktubu kulla syai'in wa huwa basyarun kamitslina fi halatil ghadab war ridha." Apakah kamu menulis semuanya, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, dari perbuatan ucapan Nabi? Padahal dia manusia seperti kami. Kadang dia dalam keadaan sedih dan kadang dia dalam keadaan marah. Maka amsaktu anil kitab. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, maka aku terdiam dan tidak menulis beberapa hari. Kemudian disampaikan kepada Nabi, maka Nabi pun mengatakan, "Uktub walladzi nafsi biyadihi." Fa asyara ila fihi, uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja min fi illa haqqun. Tidaklah yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah hujjah. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali kebenaran. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka inilah dari asas di dalam di dalam agama Islam, Al-Quran wa Sunnah, dan juga al-ijma' kaum muslimin. Maka barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan menjadi yakin dalam peribadatannya bahwa ibadahnya benar karena dia periksa dan dia ketahui hadisnya hadis yang sahih. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i,
Man kuwiyat hadithuhu kuwiyat hujjatuh. Barang siapa seseorang yang mempunyai ilmu hadis yang kuat, maka akan kuat hujjahnya. Maka pendalilan-pendalilan dia di dalam ceramah, khutbah Jum'ah, mengisi kajian, mensyarah kajian, beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih, kuwiyat hujjatuh. Qawi pendalilannya, kuat pendalilannya. Dan begitu pun dalam permasalahan fikih. Di saat dia melaksanakan suatu amalan dari fikih yang dia pahami, maka dia akan kuat pendalilannya dan hujahnya dan akan keluar dari taklid. Meskipun semua orang mengatakan, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Selama dia meyakini hadisnya dari Nabi sahih, maka dia melakukan meskipun sendiri, dia dalam keadaan yakin. Karena hadis yang dia lakukan hadis yang sahih. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu hadis. Maka dia bisa jadi taklid buta. Bahkan saking taklid butanya itu terjadi khilaf. Seperti masalah yang banyak sekali di antaranya, sayang sekali di antara sebagian yang memerintahkan kepada murid-muridnya misalnya untuk menggerakkan jari telunjuk. Di saat kita mendatangkan hadis itu dhaif, wah, dhaif berani sekali. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Tapi ulama yang lain pun mendhaifkannya. Bahkan saya bisa mendatangkan dalil di depan kamu. Apa dalilnya? Hadis tahrik datang dari Zaidah ibnu Qudamah. Dan Zaidah ibnu Qudamah meskipun thiqah menyelisihi 13 rawi. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri yang menyelisihinya. Sufyan ibnu Uyainah. Dan Syu'bah ibnu Al-Hajjaj. Dan Waddah al-Yashkuri. Dan juga Fadl ibnu Dukain. Dan yang lainnya. Juga Hamadain. Hamad ibnu Zaid. Dan Hamad ibnu Usamah. Yang jelas 13 rawi yang diantaranya imam seperti Syu'bah, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah menyelisihi rawi yang berkesendirian yang sendiri tadi Zaidah ibnu Qudamah. Semuanya yang 13 ini meriwayatkan dari sahabat Wa'il ibnu Hujr dengan riwayat tanpa menyebutkan menggerakkan. Hanya dulu Nabi di saat tasyahud mengisyaratkan. Adapun riwayat yang menggerakkan, digerak-gerakkan, maka diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana diriwayatkan padanya berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah. Maka kita mengatakan dan para ulama mengatakan hadis menggerakkan jari, hadis yang syadz. Dan hadis syadz definisinya seperti tadi. Berkesendirian seorang rawi menyelisihi 13 rawi yang lain, dan dari segi hafalan satu rawi ini Zaidah ibnu Qudamah, jika dibandingkan dengan hafalan Sufyan Ats-Tsauri saja sudah kalah. Atau Ibnu Uyainah saja sudah kalah. Atau Syu'bah ibnu Al-Hajjaj sudah kalah. Atau Hamad ibnu Zaid sudah kalah. Atau Hamad atau Waddah al-Yashkuri sudah kalah. Maka bagaimana ditambah 13? Maka dalam permasalahan ini akhirnya kita mengatakan bahwa tahrik itu dhaif. Misalnya tidak mengamalkan. Namun diselisihi banyak. Ya tidak apa-apa. Agama ini tidak butuh kepada taklid. Maka inilah pendalilan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i tadi. Jika kamu mempunyai hadis yang kuat, pendalilan hadis yang kuat, maka hujah kamu akan kuat. Meskipun kamu diselisihi oleh salafiyin ataupun satu pondok. Yang penting saya punya dalil dan keluar dari taklid buta kepada para ulama, kepada para masyayikh. Cukup dengan ilmu hadis yang dipelajari, maka keluar dari taklid. Maka ini dari keutamaan mereka orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Kemudian pada kesempatan pertemuan yang pertama ini, mungkin kita memberikan gambaran bagaimana dari matan hadis yang akan kita pelajari dari matan Al-Baiquniyah. Maka kami telah mengirimkan bagi yang mengikuti kami di grup meeting di pelajaran ini, maka kami kirimkan
dari matan, yang mana matan itu bisa dibaca. Terbaca atau tidak di dalam matan? Buram. Tidak terbaca dengan jelas. Diperbesar bisa. Udah bisa. Jelas. Di saat diperbesar sudah jelas. Maka di dalam matan itu saudara-saudara bisa membaca dari apa yang akan dipelajari. Tulisan ini dinamakan dengan mandumah. Apa itu mandumah? Mandumah adalah suatu kumpulan ucapan yang berupa syair yang mudah. Dinamakan mandumah. Syair yang ujungnya hampir sama dan mudah untuk dihafal. Dan penulis dari mandumah syair ini adalah Toha ibnu Muhammad ibnu Futuh al-Baiquni, yang masyhur dengan mandumah al-Baiquniyah. Maka agar kalian memahami, mungkin pada pertemuan hari ini kita hanya cukup membacakan matan, dan di pelajaran yang akan datang mungkin kita masuk kepada penjelasan dari matan tersebut. Maka kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wa di min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusad wa lam yasuddu aw yu'al. Yarwihi adlun babitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa gadat rijaluhu la qasahihi istahrat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'i huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu amma wallahi ambanil fata kadaka qad hadatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama azizun marwiyun ithnaini au thalatha mashhurun marwi fawqa ma thalatha mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihal isnaduhu munqati'ul awsal wal mu'dalu saqitu minhu ithnan wa ma ata mudallisan naw'an al awalul isqata li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wa thani la yasquthu lakin yusif awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalifu bi thiqatin bihil mala fasyadu wal maqlubu kismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismun wa qalbu isnadin limatnin kismun wal fardu ma qayattahu bi thiqah au jam'in au qasrin ala riwayah wa ma bi illatin ghamudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa wa du ikhtilafi sanadin au matnin muttaribun inda uhailil fan wal mudrajatu fil hadithi ma atab min ba'di alfadi ruwat ittasalat wa ma rawa kulla
wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'arifhu haqqan wantahi. Muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarnal muftariq. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu muhtalifu fahishal ghalat wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilut tafarrada au tafarruda wa matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad wal kadhibu al muhtalaqul masnu'u ala nabi fadzalikal mawdu'u wa qad atat kal jauharil maknuni samaituha mandumah al baiquni fauqa salatina bi arba'a atat aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Maka inilah dari matan Al-Baiquniyah yang mana semuanya itu disebutkan tadi fauqa salatin bi arba atat, sekitar syairnya itu 34 dari syair yang disebutkan. Maka inilah dari pembacaan matan Al-Baiquniyah yang akan kita pelajari di pelajaran yang akan datang. Kita cukupkan atau kita masuk? Antum pada puasa, pada lapar ya? Idan nantahi wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika